Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang konsep dan jenis matriks. Pertama-tama kita mau tahu dulu apa sih itu matriks. Teman-teman bisa lihat matriks itu sebagai sebuah tabel yang ada di sebelah kiri. Kotak-kotak kosong yang berada di dalam tabel ini tentu bisa kita isi sesuatu, bukan? Contohnya, bisa kita tulis sebuah huruf. Contohnya bisa kita tulis sebuah kata. Atau bisa kita gambar juga. Atau bisa juga kita kasih sebuah angka. Nah, matriks itu seperti kita punya sebuah tabel, tetapi semua kosong-kosong ini kita isi dengan suatu angka. Jadi misalnya kita isi 5, lalu 3, lalu 2, 1, dan seterusnya. Terserah mau apa saja. Nah, kalau kita sudah memiliki tabel yang isinya angka ini, maka tabel ini bisa kita bikin seperti ini. Di mana ada tanda kurungnya di kiri dan kanan, lalu di tengah-tengahnya ada angka-angka. Nah, setiap angka ini merepresentasikan isi dari kotak kosong yang ada di dalam tabel. Seperti itu. Jadi kalau dilihat dari sini, matriks yang ada di sebelah kanan ini seperti tabel yang ukurannya itu 3x3, teman-teman. Namun garisnya itu tidak kita gambarkan kalau di matriks. Maka matriks itu memiliki definisi sebagai berikut, yaitu adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam kurung siku seperti ini atau dalam kurung biasa. Jadi ukurannya tidak selalu 3x3 ya teman-teman. Boleh persegi panjang. Jadi barisnya lebih banyak daripada kolomnya atau barisnya lebih sedikit dari kolomnya. Nah, sebuah matriks itu memiliki bentuk umum seperti berikut, yaitu A subskrip M dikali N. Nah, A ini merupakan nama matriks. Teman-teman, nama matriks itu bisa teman-teman kasih dengan huruf apapun ya. Yang penting hurufnya harus kapital. Jadi boleh A kapital, boleh B kapital, atau C kapital, terserah teman-teman, tetapi harus kapital. Lalu, subskrip M kali N ini mengartikan ukuran atau ordo matriks, di mana M itu menyatakan banyak barisnya dikali N yang menyatakan banyak kolomnya. Selanjutnya, matriks itu memiliki bentuk seperti berikut, yaitu kurung siku atau kurung biasa. Lalu di dalamnya ada isi-isi yang disebut sebagai elemen matriks. Nah, di sini ada A11, A12, A13 sampai AMN. Nah, ini tuh artinya apa? Misalnya kita lihat A12. A12 itu artinya sebuah elemen matriks yang berada di baris 1 dan di kolom 2. Di mana baris yang ini itu merupakan baris 1. Yang ini merupakan baris 2. Yang ini baris 3 dan seterusnya sampai baris M. Kenapa baris M? Karena kita di sini kita punya ukurannya itu M baris. Makanya kita punya barisnya sampai M. Nah, kalau kolomnya yang ini merupakan kolom 1. Yang ini kolom 2 sampai kolom N. Kenapa kolom N? Karena di sini ukuran matriksnya itu merupakan N kolom. Sehingga matriks ini memiliki M baris dan N kolom. Yang masing-masing elemen matriksnya itu bisa dinyatakan seperti berikut. Selanjutnya, ada beberapa jenis matriks yang bisa teman-teman ketahui. Yang pertama, matriks baris. Matriks baris itu adalah matriks dengan satu baris dan N kolom. Jadi ordonya itu 1 kali N. Di mana bentuknya itu seperti ini. Bisa teman-teman lihat barisnya hanya 1, tetapi ada 4 kolom. Kolom pertama isinya 1, kolom kedua 4, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada matriks kolom. Matriks kolom itu matriks dengan M baris dan 1 kolom. Jadi ordonya itu M dikali 1. Bisa dilihat di sini, kolomnya hanya ada 1, tetapi di sini ada 3 baris. Yang pertama itu 2, yang kedua itu 6, dan seterusnya. Selanjutnya, matriks persegi panjang. Itu adalah matriks dengan banyak baris tidak sama dengan banyak kolom. Jadi ordonya itu M kali N. Di mana bisa saja barisnya lebih banyak atau kolomnya lebih banyak. Contohnya yang di kiri sini, berarti ini itu ordonya adalah 2 dikali 4. Karena ada 2 baris dan ada 4 kolom. Jadi persegi panjangnya lebih banyak di kolomnya. Sedangkan yang kanan itu ordonya 4 dikali 3. Di mana berarti barisnya itu lebih banyak daripada kolomnya. Yang keempat ada matriks persegi yang artinya matriks dengan banyak baris sama dengan banyak kolom. Biasanya kita tulis sebagai ordonya N dikali N. Jadi kita bisa lihat yang di kiri ini, matriksnya itu 3 kali 3. Jadi bentuknya persegi. Yang kanan ini ordonya 2 kali 2. Jadi bentuknya persegi teman-teman. Banyak baris sama dengan banyak kolomnya.
Yang kelima, kita punya matriks diagonal, yang artinya matriks persegi dengan elemen di luar diagonal utama adalah 0. Nah, jadi kita harus punya matriks persegi. Matriks persegi itu balik lagi di nomor 4, di mana baris dan kolomnya itu sama banyaknya. Nah, diagonal utama itu merupakan diagonal yang ini, teman-teman. Yang dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Itu merupakan diagonal utama. Nah, matriks diagonal itu dia hanya ada nilai di diagonal utamanya. Selain itu nilainya 0. Bisa teman-teman lihat di sini. Di luar diagonal utama itu nilainya 0. Ini disebut sebagai diagonal utama. Yang keenam, kita punya matriks segitiga atas. Matriks ini adalah matriks persegi dengan elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Bisa teman-teman lihat lagi, diagonal utama itu kan yang ini. Nah, segitiga atas itu yaitu elemen di bawah diagonal utama, berarti yang ini, itu nilainya adalah 0. Sedangkan yang di atasnya itu boleh saja 0 atau yang lainnya. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi dengan elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Jadi ini kebalikan dari segitiga atas. Berarti yang nilainya 0 adalah yang di atasnya segitiga utama saja, yaitu yang ini, 0, 0, 0. Yang kedelapan ada matriks identitas, yaitu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utamanya itu 1, dan selain itu nilainya 0. Jadi di diagonal utamanya itu harus 1 semua, tidak boleh yang lain. Gak boleh 0, gak boleh 2, 3, atau bilangan negatif itu tidak boleh. Hanya boleh 1. Sedangkan di atas dan di bawah diagonal utamanya harus nilainya 0. Itu yang disebut sebagai matriks identitas. Yang terakhir adalah matriks 0, yaitu matriks dengan seluruh elemennya adalah 0. Berarti contohnya seperti ini, 0 semua elemennya. Sekarang kita lihat contoh soal. Yang pertama kita mau lihat ada matriks A dengan isinya itu 3, 1, minus 2, 0, minus 5, 3. Sekarang kita diminta untuk mencari ordo matriks A. Ordo matriks itu pertama bisa dilihat dari banyaknya baris. Kita lihat dulu banyak baris itu ada berapa. Di sini ada 1 dan ada 2. Berarti barisnya ada 2. Selanjutnya kolomnya ada berapa? Ada 3. Sehingga ordo matriksnya itu adalah 2 dikali 3. Jadi harus baris kali kolom ya teman-teman ya. Selanjutnya, elemen baris kedua matriks A. Kita mau cari elemen baris kedua. Nah, baris kedua yang mana teman-teman? Baris kedua itu yang ini. Berarti elemen di baris kedua itu bisa kita tulis sebagai 0, minus 5, dan 3. Yang C, kita diminta untuk mencari elemen kolom ketiga matriks A. Berarti elemen kolom ketiga itu berada di sini. Sehingga elemennya adalah minus 2 dan 3. Yang terakhir kita diminta untuk mencari elemen A21. Nah ingat teman-teman, A21 itu artinya adalah berada di baris 2 dan berada di kolom 1. Berarti yang mana? Kita lihat baris kedua itu merupakan yang ini dan kolom yang pertama itu adalah yang ini teman-teman. Sehingga A21 itu adalah elemen dengan nilainya adalah 0. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.